Sobat Esen, salam pintar. Sobat Esen, pada video kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai salah satu materi dalam sosiologi, yaitu tindakan dan interaksi sosial. Apa yang disebut dengan tindakan dan interaksi sosial? Yuk kita belajar! Sobat Esen, dalam materi tindakan dan interaksi sosial, nanti kakak akan menjelaskan beberapa subbabnya ya. Di antaranya adalah di sini dapat kita lihat yang pertama mengenai tindakan sosial. Nah, di sini mengenai tindakan sosial dapat kita jelaskan dalam dua hal. Yang pertama mengenai pengertian dan juga bentuk-bentuk dari tindakan sosial. Yang kedua, mengenai interaksi sosial. Di sini ada beberapa subbabnya juga. Yang pertama adalah pengertian. Yang kedua, syarat interaksi sosial. Kemudian ada faktor pendorong interaksi sosial dan juga bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, jadi yang pertama mengenai tindakan sosial. Apa yang dikatakan dengan tindakan sosial? Nah, tindakan sosial adalah suatu tindakan yang memiliki makna subjektif bagi diri sendiri dan ditujukan kepada orang lain. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan itu ada hubungannya dengan tindakan orang lain. Kita contohkan, kalau misalkan Sobat Esen belajar untuk diri sendiri, nah, berarti itu dikatakan dengan tindakan saja. Tetapi, kalau Sobat Esen belajar dengan tujuan agar, nah, biar nanti guru memberikan nilai bagus kepada saya. Biar nanti saya mendapatkan juara kelas. Biar saya nanti dapat mengikuti olimpiade, kemudian mendapatkan juara, dan orang-orang akan bangga kepada saya. Nah, itu menandakan bahwa apa yang kita lakukan disebut dengan tindakan sosial. Jadi, apa yang kita lakukan ada hubungannya dengan perilaku orang lain. Gitu ya. Atau selain itu, misalkan Sobat Esen suka bernyanyi. Nah, tapi kalau bernyanyi di rumah sendirian, tidak ada yang dengar, itu bukan tindakan sosial, itu disebut dengan tindakan saja ya. Tapi kalau misalkan Sobat Esen nyanyi di atas panggung, kemudian banyak penonton, ada yang menanggapi, ada yang bertepuk tangan, pasti kita merasa bangga ya. Kita akan menunjukkan sesuatu hal yang nantinya ada tepuk tangan dari penonton. Nah, jadi yang kita lakukan itu tindakan sosial. Karena dari yang kita lakukan berhubungan dengan perilaku orang lain juga. Oke? Kemudian, bentuk-bentuk tindakan sosial. Nah, kalau tindakan sosial itu banyak ya. Di sini dapat kita lihat bentuk-bentuk tindakan sosial. Yang pertama itu ada tindakan rasional, instrumental, kemudian ada tindakan rasional, berorientasi nilai, dan juga ada tindakan afektif, dan juga ada tindakan tradisional. Nah, mengenai tindakan rasional instrumental adalah suatu tindakan yang rasional ya, masuk akal dan mempunyai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, tindakan rasional ini adalah tindakan yang mementingkan antara tujuan dan cara. Kita contohkan ya, tadi misalkan Sobat Esen memiliki suatu tujuan. Misalkan apa? Ingin mendapatkan juara kelas. Apa yang harus kita lakukan untuk dapat juara kelas? Yaitu dengan cara belajar.
Jadi, seseorang punya tujuan dan punya cara untuk meraih tujuan tersebut. Itu dikatakan dengan tindakan rasional instrumental. Kemudian tindakan rasional berorientasi nilai. Jadi tindakan-tindakan yang sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat, ya, berdasarkan nilai-nilai dan lain sebagainya. Biasanya tindakan berorientasi nilai ini dicontohkan sebagai tindakan beribadah, puasa, sholat, ya, haji dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau haji itu dapat dimasukkan ke dalam ini, ya, tindakan atau nilai yang nilai dominan maksudnya. Nah, selain itu juga bisa, ya, misalkan saling membantu, tolong menolong. Nah, itu juga dapat dikatakan dengan tindakan rasional berorientasi nilai berdasarkan kebiasaan masyarakat, ya, dan juga berkaitan dengan pola pikir masyarakat, beribadah, tindakan-tindakan beribadah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada tindakan afektif. Tindakan afektif ini tindakan kasih sayang, oke, ya. Kemudian ada tindakan tradisional, yaitu suatu tindakan yang sudah menjadi warisan leluhur, gitu ya, yang dilakukan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, biasanya seperti memperingati hari-hari besar, ya, dalam suatu suku, dan juga yang sudah menjadi suatu budaya turun-temurun dari leluhur, ya, satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ini adalah beberapa pembagian dari tindakan sosial. Kemudian di sini dapat kita lihat lagi, ya, mengenai interaksi sosial ada pengertiannya. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau juga kelompok dengan kelompok. Dan juga di sini ada syarat interaksi. Syarat terjadinya interaksi harus ada kontak dan juga komunikasi. Ya, nanti kontak itu dapat kita bagi-bagi lagi, begitu juga dengan komunikasi. Begitu juga ada faktor pendorong, ya, interaksi sosial, kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai syarat interaksi apa saja, kemudian faktor pendorong interaksi itu apa saja, dan juga bentuk-bentuk interaksi sosial itu apa saja. Nah, pembahasan lebih lengkapnya, Sobat Esen dapat mengunjungi website edsen.id. Sobat Esen, demikianlah penjelasan mengenai tindakan dan interaksi sosial. Untuk lebih lengkapnya, Sobat Esen dapat mengunjungi website edsen.id. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pintar. Sekian Sobat Edsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami, ya. Sobat Edsen juga bisa mengunjungi edsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edsen, salam pintar!